Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Manali Zahri dengan NIM 2302906. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran matematika terkait polinomial atau tapolin yang merupakan tugas proyek akhir media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Maulani Mutiarani MPD. Media tapolin ini digunakan untuk materi polinomial untuk kelas 11 SMA pada mata pelajaran matematika peminatan. Adapun KD, indikator, dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pembuatan media tapolin ini dibutuhkan alat dan bahan yaitu sebagai berikut. Gunting, cutter, penggaris, pensil, pena, spidol, dan kertas. Dan untuk bahannya yaitu styrofoam, kertas origami, karton jerami, selotip atau lakban, dan kertas manila. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Buat pola persegi dengan ukuran 8 kali 8 cm sebanyak 6 buah mendatar dan 5 buah menurun, sebanyak 30 buah totalnya pada karton jerami. Lalu buat kembali pola persegi tersebut pada kertas origami dengan ukuran yang sama, lalu potong sesuai pola. Selanjutnya, tempelkan kertas origami yang telah dipotong tersebut dengan pola miring dengan warna yang sama. Lalu buatkan juga persegi untuk menuliskan hasilnya nanti. Dan buat tulisan tapolin untuk nama medianya. Lapisi styrofoam dengan kertas manila berwarna terang. Setelah semuanya telah dibentuk, rangkai setiap elemennya dan tempelkan di atas styrofoam yang telah dilapisi karton manila tadi. Selanjutnya, media ini bisa digunakan untuk pembelajaran materi polinomial. Selanjutnya kita ulas dulu konsep dasar polinomial. Definisinya, suku banyak atau polinomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan mengandung satu variabel berpangkat plus positif. Bentuk umumnya yaitu sebagai berikut. Fx sama dengan an dikali x pangkat n ditambah an dikurang 1 dikali x pangkat n kurang 1 ditambah an kurang 2 dikali x pangkat n kurang 2 ditambah sampai titik-titik ditambah A1 dikali X pangkat 1 ditambah A0 dengan AN tidak sama dengan 0. Nah, di sini AN dikurang 1, AN dikurang 2, A2, A1, A0 merupakan konstanta real di mana AN tidak sama dengan 0. Nah, AN di sini merupakan koefisien dari X pangkat N, AN dikurang 1 merupakan koefisien dari X pangkat N dikurang 1, dan seterusnya. A0 merupakan suku tetap atau konstanta, dan N adalah bilangan cacah yang menyatakan derajat polinomial. Bentuk umum di atas dikatakan suku banyak atau polinomial berderajat N, di mana N adalah derajat tertinggi dari polinomial. Selanjutnya, operasi pada polinomial. Operasi pada polinomial ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk operasi pembagian, terdapat beberapa teori baru sehingga pembagian dapat didiskusikan pada kesempatan lain, serta dengan menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan polinomial, dilakukan dengan cara menjumlah atau mengurang koefisien suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Sedangkan operasi perkalian polinomial dilakukan dengan cara mengalihkan semua suku-suku secara bergantian. Prinsipnya juga sama seperti perkalian aljabar biasa, dan dengan memperhatikan sifat-sifat aljabar yang dapat diterapkan dalam perkalian suku banyak, misalnya sifat perkalian eksponen. Nah, sebelum masuk pada cara penggunaan media tapolin, di sini ada aturan penggunaan media tapolin tersebut.
Untuk aturan penjumlahan dan pengurangan yaitu saat menuliskan masing-masing suku yang terdapat pada soal harus berurutan dari suku terbesar sampai konstanta. Jika terdapat suku banyak yang tidak lengkap, misalkan tidak mempunyai suku dengan pangkat kuadrat, maka yang dituliskan pada persegi putih adalah nol. Penulisan masing-masing suku pada persegi putih harus berurutan. Jika soal suku banyak pada fx diawali dengan pangkat 3, sementara pada gx diawali dengan pangkat 2, maka suku dengan pangkat 2 pada gx ditulis pada persegi kedua, dan persegi pertama pada gx ditulis dengan angka 0. Nah, kita masuk ke contoh penggunaan data polin pada penjumlahan dan pengurangan. Soalnya, diberikan fx dan gx sebagai berikut. Fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 6. Dan gx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1. Tentukan fx ditambah gx dan fx dikurang gx. Nah, yang pertama yaitu fx tambah gx. Tuliskan soal data polin, lalu operasikan sesuai aturan penjumlahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, langsung saja kita jumlahkan 3x pangkat 4 ditambah 0 sama dengan 3x pangkat 4, 5x pangkat 3 ditambah dengan negatif 2x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 3, 2x pangkat 2 ditambah dengan 4x pangkat 2 sama dengan 6x pangkat 2, 3x ditambah negatif 5x sama dengan negatif 2x, negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Lalu kita tuliskan pada kotak hasilnya sesuai urutan dari pangkat tertinggi sampai ke konstanta. Jadi didapatkan hasil dari fx tambah gx yaitu 3x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 5. Nah, untuk pengurangan fx dikurang gx, tuliskan soal data polin, lalu operasikan sesuai aturan pengurangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal kurangkan 3x pangkat 4 dikurang 0 sama dengan 3x pangkat 4, 5x pangkat 3 dikurang negatif 2x pangkat 3 sama dengan 7x pangkat 3, 2x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2 sama dengan negatif 2x pangkat 2, 3x dikurang negatif 5x sama dengan 8x, negatif 6 dikurang 1 sama dengan negatif 7. Lalu hasilnya kita tuliskan kembali di kotak hasil seperti ini. Jadi kita dapatkan hasil dari fx dikurang gx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 7. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan penggunaan data polin untuk perkalian. Sama seperti pada aturan penjumlahan dan pengurangan, namun jika suku fx diawali dengan pangkat 4 dan gx diawali dengan pangkat 3, maka keduanya ditulis pada persegi putih pertama. Untuk suku yang tidak ada pada suku banyak, tidak ditulis dengan 0, tapi dikosongkan. Masing-masing suku yang terdapat pada kotak yang berwarna sama dapat dijumlahkan. Nah, kita masuk ke contoh penggunaan data polin pada perkalian. Soalnya, diberikan fx dan gx sebagai berikut. Fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Gx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3. Tentukan fx dikali gx. Untuk penyelesaiannya, tuliskan soal data polin, lalu operasikan sesuai aturan perkalian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita operasikan masing-masing suku secara berurutan. 2x pangkat 3 dikali dengan 2x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 5. 2x pangkat 3 dikali negatif 3x sama dengan negatif 6x pangkat 4. 2x pangkat 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4x pangkat 3.
Lalu 3x pangkat 2 dikali 2x pangkat 2 sama dengan 6x pangkat 4. 3x pangkat 2 dikali negatif 3x sama dengan negatif 9x pangkat 3. 3x pangkat 2 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 6x pangkat 2. Lalu negatif x dikali 2x pangkat 2 sama dengan negatif 2x pangkat 3. Negatif x dikali negatif 3x sama dengan 3x pangkat 2. Negatif x dikali negatif 2 sama dengan 2x. 1 dikali 2x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2. 1 dikali negatif 3x sama dengan negatif 3x. 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Nah, sesuai aturannya tadi, untuk suku-suku yang terdapat pada kota yang sama dapat kita jumlahkan. Nah, di sini untuk kotak berwarna abu-abu cuma ada satu suku yaitu 4x pangkat 5, maka kita tuliskan 4x pangkat 5 saja. Selanjutnya untuk kotak berwarna biru muda ada dua suku yaitu 6x pangkat 4 dan negatif 6x pangkat 4. Kita jumlahkan 6x pangkat 4 ditambah negatif 6x pangkat 4 sama dengan 0. Tidak kita tuliskan. Selanjutnya untuk kotak berwarna hijau ada tiga suku yaitu negatif 2x pangkat 3 ditambah dengan negatif 9x pangkat 3 ditambah dengan negatif 4x pangkat 3. Hasilnya negatif 15x pangkat 3. Nah, untuk kotak berwarna biru tua ada tiga suku juga yaitu 2x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 ditambah negatif 6x pangkat 2. Hasilnya negatif x pangkat 2. Untuk kotak berwarna pink ada dua suku yaitu negatif 3x ditambah 2x sama dengan negatif x. Untuk kotak berwarna ungu cuma ada satu suku, maka kita tuliskan negatif 2. Jadi hasil dari fx dikali gx sama dengan 4x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Nah, itulah penjelasan tentang cara penggunaan media tapolin. Sekian presentasi media tapolin dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.